memang kapan kita mengakui apa yang ada di dalam aktiva atau liability ini menjadi beban atau pendapatan. Ya, karena ketika kita keluar uang itu tidak selalu berarti itu beban. Ketika kita terima uang tidak selalu itu sebuah pendapatan. Ya. Tambah satu lagi itu adalah untuk pembelian gedung. Ya. Kita tadi masih punya uang tunai banyak ya. Udah beli itu kan belum. Uang tunai kita kan masih 80 sekian tadi. Beli tanah, jangan beli gedung ya. Beli tanah. Beli tanah nilainya 40. Beli tanah nilai 40. Tanah nilai 40. Ya. Ada yang masih belum dipahami? Hah? Udah, bener. Nggak apa-apa. Saya jelasin. Udah. Ya. Ya. Oke. Sekarang apa namanya? Perusahaan ini akan beli tanah. Nilainya 40. Jurnalnya apa? Debit. Tanah. Debit. Tanah. Debit tanah. Kredit kas. Ya. Kita membeli ini aset ini, tanah kan aset ya. Nah, itu dengan uang kas, uang tunai. Ya. Berarti nanti di neraca kita menjadi kasnya ini tadi 75 tambah 30 berapa? 105 dikurangin 40. Mobil 15 dikurangin penyusutan 10. Saya catatnya ini nilai apa nih? 10 ini? Nilai book value. Kalau yang 15 nilai apa? Historical value. Oke. Saya terusnya nilai bukunya adalah 10. Kemudian tanah 40. Di sisi aset pasifa PDD 15 ya. Kemudian modalnya ini modal tetap 100 ya, laba ruginya berapa laba ruginya? Minus 10 minus 5 plus 15 ya. Ini udah tali belum? Udah balas belum kiri kanan? Sudah. Berapa nilainya? 115. Oke. Di tanah dia 40. Tanah itu kalau bukan kena abrasi dia pasti nilainya naik. Kecuali kita beli tanah di pinggir pantai ya, kemudian menyusut ya, nilainya akan berkurang. Nah, 50 tahun yang akan datang, nah, tanah ini terjadi kenaikan harga pasti, ya kan? Atau 10 tahun yang akan datang lah, nggak usah jauh-jauh 50 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, ini akan mengalami kenaikan nilai ekonomis. Nah, pada kondisi seperti itu, kita boleh melakukan namanya revaluasi aset. Kita menilai ulang, ya. Yang tadinya ini adalah tanah nggak ada penyusutan, mobil ada akumulasi penyusutan, tanah tidak ada akumulasi penyusutan. Ya. Jadi ya nilai historisnya yang kita dapat di sini. Ya. 10 tahun yang akan datang terjadi kenaikan. Nah, kita boleh melakukan revaluasi ini. Yang tadinya nilainya 40, katakan karena ada kenaikan harga gitu ya, menjadi berapa nih? Suka-suka aja. 60. Ya. Nah, bagaimana mencatatnya ini? Berarti dengan adanya kenaikan aset di sisi aktiva, di sisi pasifa atau di sisi mana lagi kita ada kenaikan atau penurunan?
Modal. Kenapa? Modal. Modal. Ini modal disetor 100. Tambahan. Laba rugi. Oh, masuknya. Maksudnya laba rugi. Ya. Ya, ya, ya. Laba rugi. Ya. Laba rugi revaluasi. Ini itu ya. Akunnya. Oh iya ada lagi ada lagi. Revaluasi. Terus 20 gitu. Jadi menurut saya ya. Saya karena kan saya bukan akuntan nih. Ini kan pelajarannya accounting for non-akuntan kan. Yang ajar pun bukan akuntan kan. Jadi yang saya didengarkan dari saya belum tentu benar ya. Iya, revaluasi tanah. Ya. Jurnalnya gimana nih kira-kira? Tiba-tiba ada mobil. Nama akunnya nggak ada. Kenapa? Mobil harga 15 udah banyak. Nama akunnya nggak tahu. Ada Yang mana tulisan. yang nggak tahu? Enggak, dia gabung aja. Tadi kan akumulasi penyusutan Oke, 5. sebentar ya. Dia Ini taruh di situ. ada Jadi 10. ada istilah akun yang apa namanya? Jadi ini kas, mobil, PDD, modal itu istilahnya nama akun ya, nama akun atau nama rekening. Iya, Pak. Ya. Karena kita kalau bikin neraca di dalam sistem itu kita tandain nih. Misalnya kas itu 101, kemudian piutang 102, mobil 103, 104. Kalau utang 201, utang apalagi 202, kalau modal 301. Nah, biasanya dalam sistem itu kita bikinnya seperti ini. Ya. Baru di sini ada keterangannya. Kas, mobil, piutang, tanah dan bangunan. Nah, makanya ini nama akun nih. Ya. Akunnya sendiri ini atau akun atau rekening. Oh. Kode. Ya. Kode numerik. Ya. Nama akunnya nggak tahu. Sekarang aja apa aja akunnya? Apa jurnalnya? Kenapa? Revaluasi. Debitnya apa? Debitnya revaluasi aset, Apresiasi tanah. Debitnya apresiasi tanah. Oh. Apresiasi tanah apa? Kreditnya apa? Aku malas. Evaluasi. Revaluasi. Laba di laba rugi. Ya. Kreditnya di laba rugi. Laba revaluasi tanah. Ya. Oh. Ini dicatat, ini di mana letaknya? Di Akun ini? Aset. Aset di apresiasi Tanah. ya, kalau tadi kan akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan. Kenapa inovasi ini kan? Ya. Kenapa netnya sama gitu ya? Netnya sama, tapi gitu ya. Apa namanya? Ini Laba rugi, enggak laba apa tadi evaluasi ya, tanah ini nilainya berapa nih? 20. 20. Selisih antara 60 sama 40. Ya. Gak apa-apa, ini istihad pertama ya. Kalau istihad saya juga belum pernah melakukan pembukuan ini ya. Tapi istihad saya adalah debitnya tanah nilainya 60, kreditnya tanah nilainya 40, tambah kredit, laba revaluasi tanah 20. Ya. Ini di laba rugi. Ya. Kenapa beda dengan mobil tadi itu ya? Karena kita kalau mobil tadi kita perlu melihat historical value-nya seperti apa. Ya. Nah, kalau tanah itu kita nggak perlu tahu historical value-nya. Ya. Ini sama dengan kalau kita punya aset dalam bentuk valuta asing. Kenapa? Valuta asing itu apa? Dolar. Ya, uang dalam mata uang asing. Ya, uang dalam mata uang asing.
Sudah disiapkan otaknya. Karena agak susah nih. Ya. Sama.